ketika itu Allah masuk ke dalam diri Muhammad, dan Muhammad tidak bisa mencari Allah. Dari situlah Muhammad tahu bahwa dia adalah hamba, bukan Tuhan. Ajaran tarekat memiliki banyak paham. Yang paling fatal adalah itu paham hululiyah, ittihadiyah, dan wahdatul wujud. Ya, di dalam awal belajar tarekat mereka memiliki semacam doktrin-doktrin. Di antara pertama yang dipelajari adalah pertama diciptakan Allah itu adalah Nur Muhammad. Ya, Nur Muhammad. Lalu Allah menciptakan makhluk semua dari Nur Muhammad. Nah, ketika Nur Muhammad diciptakan Allah, ini pelajaran mereka biasanya di awal-awal itu, maka Allah dengan Muhammad saling cari-carian. Ya. Ketika itu Allah masuk ke dalam diri Muhammad, dan Muhammad tidak bisa mencari Allah. Dari situlah Muhammad tahu bahwa dia adalah hamba, bukan Tuhan. Ini adalah ajaran-ajaran yang menyimpang dari apa yang diajarkan Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya, yang pertama diciptakan Allah bukan Muhammad adalah Arsy. Ya. Dan bahkan mereka juga mengatakan bahwa makhluk ini diciptakan dari Nur Muhammad. Nah, oleh sebab itu kajian-kajian tarekat banyak kan diambil dari filsafat-filsafat kuno, filsafat Yunani kuno dan filsafat Romawi kuno ataupun Persia kuno. Itu banyak diambil dari sana. Ya, kalau kita teliti mereka banyak mengambil kajian-kajian tarekat dari situ. Dan hal jelas hal ini tidak ada tuntunan di dalam agama kita. Ya, adapun tarekat ini tidak dikenal di masa para sahabat, tabi'in, bahkan Imam Syafi'i juga tidak punya tarekat yang seperti ini. Ya, para ulama-ulama yang masyhur tidak ada yang terkenal di tokoh sebagai umat, tokoh di kalangan umat tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu. Apalagi setiap orang memiliki tarekat tersendiri. Ya, ada jamaah-jamaah memiliki tarekat sendiri, kemudian memiliki ajaran cara berzikir sendiri, memiliki salawat sendiri. Ini tidak pernah ada tuntunan dalam agama Allah dan tidak pernah diajarkan Rasulullah SAW dan juga tidak pernah disebarkan oleh para sahabat kita. Ini jelas menyimpang dari ajaran agama. Ya, bahkan saya pernah membaca salah satu artikel mereka menyebutkan dalil mereka dengan tarekat itu yaitu la in istaqama ala tariqati la asqainahum ma'an wadaqah. Jika mereka istiqamah di atas tarekat, kata mereka, Allah akan beri mereka minum dengan air yang sejuk dalam surga. Ini jelas air ini bukan maksudnya tarekat yang dibuat oleh orang-orang sufi. Tarekat ini maksudnya tarekat Rasulullah SAW, tarekat syariah. Ya, tidak ada bedanya ada tarekat Ali tersendiri. Karena dalam buku-buku yang saya lihat, literatur yang mereka pegang itu, mereka buat ranjinya ya, buat tarekat ini diambil dari Ali bin Abi Thalib, riwayat sepulan-sepulan. Tarekat ini diambil dari Abu Bakar, ini buat dengan sanad-sanad yang palsu mereka buat karang-karang tarekat tersebut demi untuk meyakinkan para pengikut mereka. Apalagi tarekat itu memiliki cara-cara ibadah yang kadang-kadang tidak disyariatkan, kadang-kadang cara-cara bertobat yang tidak disyariatkan. Maaf bicara, ada sebagian aliran tarekat itu yang ketika disebutkan dengan mandi taubat, ya ada namanya mandi taubat, itu di sebagian ajaran tarekat itu seorang guru laki-lakinya memandikan muridnya yang perempuan. Ya, hal ini sangat yang ini sampai kepada pelecehan seksual. Dan tidak sedikit penyimpang-penyimpang yang dilakukan oleh ajaran tarekat ini. Ada lagi yang ajaran tarekat ini yang mereka itu bertapa atau bersemedi di dalam sebuah kelambu, ya, kemudian tanpa makan, tanpa minum, tanpa sholat, ya, selama 40 hari, ya, tidak sholat berjamaah, bahkan tidak mandi dan seterusnya. Dan dijelaskan oleh sebagian ulama, mereka ini adalah cara-cara pola-pola yang memang disenangi oleh setan, ya, dan yang di penyimpang seperti ini. Oleh sebab itu Imam Ibnul Jauzi dalam kitab beliau Talbis Iblis membongkar sebagian dari penyimpangan ajaran sufi dan tarekat tersebut. Jadi jelas itu tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Namun bagaimana kita memperbaiki sebagian karib kerabat dan orang tua kita yang memang terjebak dalam ajaran ini, tentu kita salah satu metode yang dipakai para ulama adalah memerangi kebodohan dengan ilmu. Karena mereka belum mengerti, maka perlu kita mengajak dia ke majelis ilmu, memperdengarkan ajaran-ajaran, pendidikan dan ceramah-ceramah yang sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, atau dengan mengajak orang ustadz ziarah ke rumah kita dan sambil mengajak karib kerabat kita untuk makan bareng, kemudian setelah itu meminta nasihat, wejangan atau bertanya-tanya tentang masalah agama, atau dengan membelikan buku-buku agama. Tapi kita perlu bersabar ya untuk menjelaskan hal ini kepada mereka. Terutamanya kita harus menghadapi mereka dengan akhlakul karimah, dan sehingga mereka merasa nyaman dengan kita dan kita mudah untuk membujuk, merayu dia, orang tua kita atau karib kerabat kita untuk menghadiri majelis ilmu yang betul bertopang kepada Al-Quran, Sunnah, Surah yang pemahaman para salafus saleh. Wallahu a'lam bishawab.